Di sisi lain, Dewi mengenakan gaun putih yang indah masuk melalui pintu samping bersama ketiga anaknya dan duduk di kursi VIP. Ketiga anak juga mengenakan gaun yang lucu secantik peri, memegang tongkat peri kecil di tangan mereka, melambaikannya dengan gembira dan berteriak ke arah Daniel. Paman, Bibi, semangat, semangat! Dewi buru-buru memberi isyarat diam pada mereka agar tidak membuat keributan dan mengganggu Bibi dan paman mereka. Tapi Daniel sama sekali tidak keberatan, malah memasang wajah lucu pada mereka. Tracy perlahan berjalan menuju Daniel diiringi suara musik, menatapnya melalui cahaya penuh cinta, akhirnya bisa menikahinya sepenuhnya. Hari yang sudah lama dia nantikan. Di belakangnya Carlos dan Carla mengenakan jas dan gaun kecil, menaburkan kelopak bunga dengan wajah ceria. Hari ini mereka adalah pengapit papi dan maminya menemani maminya menuju kebahagiaan. Daniel tersenyum sambil melambai pada ketiga anak, lalu menatap Tracy dengan tegang, diam-diam berteriak di dalam hatinya. Lebih cepat, lebih cepat. Tracy melihat jam dinding hampir melewatkan hari bahagianya. Ia pun tidak tahan lagi, segera menarik tangannya dari Lorenzo, mengangkat gaun pengantin dan segera berlari ke arah Daniel. Tracy, Lorenzo membeku sesaat tapi dia tidak menghentikannya. Tracy tidak menoleh ke belakang, terus berlari dengan langkah besar, tapi karena gaun pengantinnya terlalu panjang, dia hampir tersandung. Tracy, sayang, seruan Lorenzo dan Daniel datang bersamaan, kemudian Daniel bergegas menangkap Tracy, memeluknya erat-erat. Kaget setengah mati, jantung Tracy berdebar kencang. Kukira aku akan jatuh. Sungguh memalukan. Ada aku di sini, jangan takut. Daniel langsung menggendongnya hingga di altar baru menurunkannya. Ia pun mendesak. Cepatlah, mulai. Terdengar tawa dari para tamu. Pendeta juga tertawa di atas altar, baru mulai bertanya. Tuan Daniel, apakah Anda bersedia menikah dengan Donna Tracy? Dan bersedia, aku bersedia melakukan apa saja. Daniel berharap dia bisa melewati semua prosedur dan segera mengumumkan bahwa mereka berdua telah resmi menjadi suami istri. Terdengar lagi tawa para hadirin, bahkan Lorenzo pun ikut tertawa. Adik iparnya sungguh tidak sabar. Nona Tracy, apakah Anda bersedia Tuan Daniel menjadi suami Anda dalam suka dan duka, tidak akan pernah meninggalkannya? Aku bersedia, Tracy menjawab dengan tegas. Sekarang, silakan kedua belah pihak bertukar cincin. Pendeta mengumumkan. Carlos dan Carla mengantarkan cincin. Daniel buru-buru memakaikannya pada Tracy, lalu mengulurkan tangannya mendesak Tracy untuk memakaikannya juga. Ekspresi penuh semangat itu seolah-olah dia ingin bergegas masuk ke kamar pengantin. Inilah sekarang babnya sudah berakhir ya. Di bab 2341 adalah bab yang terakhir. Oke, kita lanjut lagi. Di tengah gelak tawa para tamu, keduanya bertukar cincin dengan lancar lalu saling berciuman. Tepuk tangan meriah terdengar dari para tamu. Pendeta mengumumkan keduanya telah resmi menjadi pasangan suami istri. Baru pada saat inilah Daniel akhirnya menghela napas lega, menunjukkan senyum cerah dan memeluk Tracy dengan erat. Sedangkan Tracy sangat terharu hingga menangis di pelukannya. 3 kali menikah, tapi 2 di antaranya terjadi insiden.
Yang pertama karena insiden Tracy, yang kedua adalah insiden Daniel. Kali ini akhirnya berjalan lancar tanpa hambatan. Mereka akhirnya menjadi pasangan suami istri yang sah. Jelas-jelas merupakan hal yang lumrah, tapi mereka telah melalui banyak kesulitan untuk mendapatkannya. Tapi juga karena hal ini mereka semakin menghargai kebahagiaan yang diperoleh dengan susah payah ini. Di bawah altar, Lorenzo dan Debbie memandang pasangan itu dan tidak tahan saling melirik dengan terharu. Mungkin melihat mereka bisa tetap bersama meskipun telah melewati berbagai kesulitan, jadi mereka semakin menghargai dan memahami arti kebahagiaan. Lorenzo menggenggam tangan Dewi dengan erat dan berbisik di telinganya, "Setelah pulang nanti, kita juga akan menikah." "Menikah boleh saja, tapi bisakah kita tidak mengundang orang sebanyak ini?" Dewi melihat sekeliling dan sedikit mengenyit. "Menurutku, menikah adalah urusan pribadi. Mengundang keluarga saja sudah cukup." "Tidak masalah, kamu yang putuskan." Lorenzo mencium rambutnya, melihat Daniel melirik dengan rasa puas. Dia juga membalas isyarat terima kasih. Adik iparnya ini pantas mendapat pujian karena membuatnya berhasil membujuk istrinya kali ini. Setelah pernikahan selesai, Rian dan yang lainnya menyambut para tamu untuk makan di halaman. Daniel dan Tracy menyambut tamu lain terlebih dahulu, kemudian menemani Lorenzo sekeluarga. Setelah akhirnya berkumpul, keenam anak pergi bermain dengan riang gembira. Daniel dan Lorenzo memandang anak-anak sambil tersenyum, lalu menoleh ke arah Tracy dan Dewi yang sedang mengobrol dengan penuh semangat. Mereka pun tidak bisa menahan senyumannya. "Duduk di sana." "Oke." Kedua pria masing-masing membawa segelas anggur merah, mencari sudut yang tenang untuk duduk memandang istri dan anak-anak mereka tidak jauh dari sana dengan mata yang penuh kasih. "Bagaimana? Kapan mengadakan acara pernikahan?" Daniel menyesap anggurnya. "Kami akan menikah setelah pulang nanti. Nanti kamu dan Tracy bawa anak-anak ke sana." Jarang sekali Lorenzo begitu ramah. "Oke." Daniel bersulang dengannya lalu berkata dengan suara rendah, "Kemarin sore aku dengar kabar bahwa Raja Denmark telah meninggal. Jika tidak ada masalah, Willy akan menggantikannya minggu depan." "Sumber informasimu bagus sekali." Lorenzo tersenyum. "Aku baru tahu 1 jam yang lalu." "Raja selalu ingin memenangkan hatiku." Tangan kanannya menjaga hubungan baik dengan Rian. Daniel menjelaskan dengan santai. "Temanmu itu, Willy, sungguh cerdik. Sepertinya merayu tangan kananmu." "Maksudmu Juliana?" Lorenzo sedikit mengangkat sudut bibirnya. "Mereka lumayan cocok. Lebih baik mereka bersama agar Dewi tidak cemburu." Daniel tertawa terbahak-bahak. "Sama saja. Tidak heran di sekitarmu semuanya laki-laki." Semua pengawal wanita keluarga Moore diculik oleh keluarga Wellensmu. Tidak ada wanita di sekitarku." Lorenzo menghela nafas. "Hanya Bibi Nola dan yang lainnya yang tersisa. Sekarang Dewiku sudah bisa lega." Daniel tertawa lagi. "Memang layak untuk diajari." Lorenzo mengangkat alisnya. "Hanya dalam beberapa bulan, kamu jadi lebih manusiawi, bahkan bisa bercanda." Daniel menatapnya dengan penuh terima kasih.
Beginilah jadinya jika menghabiskan banyak waktu dengan anak-anak. Lorenzo tersenyum tak berdaya. 3 bocah kecilku tidak lebih lemah dari mami mereka dalam bertarung. 1 sudah cukup bagiku. Sekarang malah ada 3 bertarung denganku hingga aku tak mampu melawan. Bagus, bagus. Kedua pria tertawa bahagia. Di sisi lain Dewi dan Tracy menoleh dan menatap mereka. Dewi bergumam, apa yang mereka bicarakan? Tertawa sangat bahagia. Mungkin membicarakan kita, Tracy berkata sambil tersenyum. Saat pria berkumpul, mereka membicarakan bisnis atau wanita. Boleh membicarakan kita, asal jangan membicarakan wanita lain. Akan aku kebiri dia, Dewi berseru. Tracy tertawa. Tracy, kenapa kamu tertawa? Menurutmu, aku tidak cukup lembut? Dewi bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak, begini bagus juga. Seperti ini baru bisa menghadapi kakakku. Benar. Mereka berdua tertawa bahagia memandang anak-anak di kejauhan yang sedang bermain dan berkejaran. Tatapan mereka seperti sinar matahari di musim dingin penuh kehangatan. Mungkin kebahagiaan itu sesederhana ini. Mereka percaya kebahagiaan Daniel dan Tracy, juga Lorenzo dan Dewi akan terus berlanjut. Tamat. Alhamdulillah ceritanya novel Pria Misterius udah selesai ya kak. Dan hari ini sudah selesai. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kakak semuanya yang selalu mengikuti novel yang saya bacakan ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat supportnya. Dan insya Allah saya akan up cerita novel baru ya. Ini untuk novel baru yang sudah saya persiapkan, sedikit horor ya. Cuman sedikit saja sih, tapi ya agak aksinya dan tragedinya juga, tapi tidak terlalu panjang karena saya akan ambil novel-novel yang babnya sedikit-sedikit ya, biar tidak bosan dan menunggu terlalu lama gitu ya endingnya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video atau di cerita novel yang baru. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next story. Bye bye.